Kelahiran Pedang Iblis bab 701 Perekrutan. Nuh memutuskan untuk tidak mengungkapkan kekuatan barunya kepada keluarga Udyeh, tetapi Daniel mengetahuinya ketika dia melihatnya di dekat pintu tepat di bawah rumah keluarganya. Pasukan manusia dari sarang ada bersamanya, tetapi satu-satunya perintah mereka adalah tetap diam sampai Nuh atau iblis memutuskan sebaliknya. Tidak perlu dikatakan bahwa Daniel tidak dapat menahan keheranannya ketika dia melihat Nuh, tetapi Nuh terlalu fokus pada tugasnya untuk memikirkannya. Nuh memerintahkan Daniel untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang perubahan lingkungan yang terjadi pada periode itu. Bangsawan tidak bisa memperingatkan keluarganya tentang terobosan Nuh karena dia telah mempelajarinya di dalam dimensi, dan itu akan menjadi pelanggaran sumpahnya. Jadi, Nuh bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang fauna bangsa Utra tanpa mengekspos dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lama-lama menyembunyikan pusat kekuasaannya, tetapi menyerang keluarganya saat berada di tengah-tengah dua keluarga bangsawan berukuran besar sangatlah berbahaya. Dia harus mengambil semua tindakan pencegahan yang dia bisa, terutama karena Royals membantu Balvan dalam banyak hal. Daniel terus-menerus membawa laporan dan informasi ke dalam dimensi, dan Nuh menginstruksikan iblis untuk mengontrol perluasan terowongan. Keluarga Udyeh telah menerima bahwa Daniel tidak dapat bergabung dalam penggerebekan karena hanya pembudidaya peringkat 5 yang dapat memengaruhi situasi pada saat itu. Juga, Daniel tidak terlalu suka membunuh pembudidaya manusia, jadi dia tidak keberatan ditinggalkan dengan pasukan manusia. Nuh baru saja meninggalkan daerah itu ketika para tetua mencapai tujuan yang diinginkannya. Mengapa kamu ingin menempatkan pintu di zona bahaya? Noah, apakah kamu yakin tentang ini? Flying Demon bertanya ketika dia merasakan kedatangan Nuh, dan Dreaming Demon menunjukkan ekspresi bingung saat dia berbalik ke arahnya. Mereka tidak mengerti niat Nuh, tetapi mereka tetap menjalankan perintahnya. Aku punya cara untuk mengamati wilayah selatan tanpa mengungkapkan posisi kita. Dreaming Demon, aku akan membutuhkan bantuanmu setelah persiapanku selesai. Nuh menjawab sambil mengungkapkan senyum percaya diri. Beberapa ahli di bidang binatang ajaib dapat menggunakan perilaku makhluk-makhluk itu untuk keuntungan mereka, dan Nuh dapat mengambil tindakan itu lebih jauh. Pemahaman tentang harga dirinya telah membawa sifat menindas auranya ke tingkat baru yang memberinya kepercayaan penuh dalam mengendalikan sejumlah besar makhluk. Dia hanya perlu memancing mereka ke tempat yang aman dan bersiap. Menemukan tempat yang sempurna untuk mengumpulkan sekumpulan besar binatang ajaib bukanlah masalah baginya. Keahliannya, ditambah dengan informasi yang diberikan oleh keluarga Udyeh, cukup membuatnya memilih wilayah yang melihat campuran fauna yang berbeda. Para tetua tidak menanyainya lagi setelah jawabannya dan Nuh langsung masuk ke dalam susunan yang baru saja diselesaikan oleh Flying Demon. Nuh mendapati dirinya berada di dasar gunung ketika dia muncul kembali. Flora gunung menyatu dengan pepohonan pendek di lingkungan tepat setelahnya. Ada rawa kecil di hutan, dan Nuh dapat merasakan serangkaian lorong bawah tanah menyebar dari bawah posisinya. Itu adalah wilayah dengan lingkungan paling beragam di negara Utra yang tidak menampilkan pemukiman manusia lagi setelah kejadian baru-baru ini. Ada kota besar Miskol di dekatnya, yang diperintah oleh keluarga Hambot berukuran besar hanya beberapa bulan yang lalu. Namun keluarga Hambot setia pada penyebab dan telah pindah ke dekat keluarga Udyeh karena sadar bahwa itu ada hubungannya dengan penggerebekan. Nuh telah menghitung detail itu dalam keputusannya. Dia bisa bertindak sesuai keinginannya karena tidak ada musuh di daerah itu. Juga, pembudidaya yang tersisa di kota menerima perintah langsung dari keluarga Hambot,
jadi dia bisa yakin bahwa mereka bahkan tidak akan menyelidiki kejadian aneh yang akhirnya terjadi. Tentu saja, keluarga penyebab lainnya tidak menyadari bahwa HIV membantu mereka. Mereka hanya tahu bahwa keluarga Udyeh telah menemukan pendukung rahasia. Mereka akan mencurigai sarang karena mereka tahu bahwa keluarga Udyeh menyegel perdagangan yang menguntungkan dengannya, tetapi mereka jelas akan tetap diam tentang masalah tersebut. Nuh memejamkan mata dan menyebarkan kesadarannya yang kuat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan fauna di daerah itu. Kesadaran alaminya semakin meningkat ketika dia menjadi penyihir peringkat 5, dan makhluk hidup baik di bawah tanah maupun di permukaan tidak dapat menghindarinya. Sebagian besar binatang ajaib peringkat 2, tetapi ada beberapa spesimen peringkat 4. Nuh berpikir ketika pikirannya memproses potongan-potongan informasi. Dan dia dengan cepat terbang menuju zona paling ramai yang dia temukan. Benua tua memiliki binatang ajaib yang kurang kuat dibandingkan dengan bagian dari tanah abadi. Makhluk peringkat 5 dapat dianggap sebagai penguasa, tetapi mereka langka karena sebagian besar benua telah dijajah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya wilayah aneh seperti kabut mistis dan kedalaman laut yang bisa menyembunyikan makhluk di peringkat ke-6. Ketika Nuh sampai di area yang ramai, dia meraung. Suaranya membuat pepohonan di sekitarnya berguncang, dan medan di bawahnya retak. Kebanggaannya menyebar seiring dengan gelombang mental yang dilepaskan dengan teriakannya dan mencapai binatang ajaib di berbagai sarang di sekitarnya. Makhluk yang lebih lemah langsung pingsan ketika gelombang mental mencapai mereka, tetapi binatang buas yang berhasil tetap sadar merasa kewalahan oleh harga dirinya. Teriakan Nuh membawa perintah sederhana yang dapat dipahami oleh setiap spesies berbeda di sana. Kemarilah! Geraman rendah bergema di area itu saat binatang buas keluar dari persembunyian mereka dan perlahan berkumpul di bawahnya. Nuh melihat sekumpulan binatang ajaib tipe serigala keluar dari timur, serangkaian makhluk tipe semut dari tanah, dan berbagai spesies monyet dari barat. Masing-masing makhluk itu menundukkan kepala saat mereka mendekati sosok terbang Nuh dan menunggu untuk mengetahui nasib mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri? Nuh berpikir ketika dia merasakan bahwa dua makhluk peringkat 4 mulai melarikan diri ketika mereka merasakan raungan keberadaan. Peringkat 5. Tetaplah di sini, perintah Nuh dengan raungan lain saat dia menembak ke arah salah satu monster peringkat 4 yang melarikan diri. Kecepatan terbangnya jauh lebih tinggi dari makhluk itu, dan dia langsung mendarat di depannya ketika dia mencapainya. Binatang itu adalah makhluk sejenis serigala yang hanya bisa gemetar ketakutan ketika Nuh memecahkan medan saat mendarat. Serigala menundukkan kepalanya dan menunggu nasibnya diputuskan, tetapi Nuh hanya mengambilnya dari lehernya dan membawanya kembali ke binatang buas lainnya. Kemudian, dia menembak ke arah monyet beracun peringkat 4 yang melarikan diri dan melakukan hal yang sama, melemparkannya kembali ke tengah-tengah makhluk yang berkumpul. Nuh melayang di atas gelombang binatang dari berbagai spesies pada saat itu dan mengalihkan pandangannya melalui spesimen yang menundukkan kepala. Mereka terlalu lemah. Nuh berpikir sebelum mengambil salah satu mayat peringkat 4 di dalam cincinnya dan melemparkannya ke tengah air pasang. Kelahiran Pedang Iblis bab 702 Serang. Nuh tahu bahwa dia dapat menguasai makhluk yang lebih lemah, tetapi dia tidak memiliki pengalaman di bidang itu. Jadi, dia harus melihat seberapa teliti dia bisa mengendalikan binatang buas itu. Ada perbedaan besar antara apa yang bisa dia katakan dibandingkan dengan apa yang bisa dipahami oleh makhluk-makhluk itu.
Lagi pula, binatang ajaib memiliki keterampilan berpikir yang terbatas, terutama yang berada di peringkat manusia. Mereka berkumpul di sini karena mereka takut akan kekuatanku. Tapi aku tidak tahu apakah mereka mau mati untukku. Nuh berpikir ketika dia melihat gelombang makhluk di bawahnya berjuang untuk mayat peringkat 4 yang dia lemparkan di antara mereka. Juga, makhluk peringkat 4 telah mencoba melarikan diri, dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Ada terlalu banyak spesies berbeda di sana. Dan 2 spesimen peringkat 4 tidak cukup untuk menaklukkan semuanya. Tak perlu dikatakan bahwa pertempuran sengit meledak begitu mayat mencapai tanah. Binatang-binatang itu melancarkan serangan tanpa pamrih saat mereka mencoba merebut sepotong bahan bergizi. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan fakta bahwa kebanyakan dari mereka tidak dapat merobek kulit mayat karena rasa lapar telah sepenuhnya menguasai pikiran mereka. Itu tidak akan berhasil. Saya tidak akan bisa melintasi kota Moss Grove seperti ini. Nuh mengevaluasi saat pertempuran berlangsung di bawahnya dan memutuskan untuk mulai mengasah keterampilan kepemimpinannya. Berbulan-bulan berlalu, dan zona bahaya peringkat 4 di dekat kota Mistcall mengalami gempa bumi dan gemuruh yang sering menyebar di bagian dalamnya pada periode itu. Nuh membutuhkan waktu untuk mempelajari perintah seperti apa yang akan diikuti oleh binatang buas di bawahnya, dan dia bahkan harus memahami seberapa baik mereka akan melakukan tugasnya. Keterampilan itu jelas membutuhkan waktu untuk dikuasai, tetapi Nuh tidak keberatan karena dia sibuk menyesuaikan kemampuannya dengan kekuatan barunya. Seni bela dirinya tidak menjadi masalah karena lautan kesadaran tidak memengaruhi mereka, tetapi dia perlu meningkatkan mantranya. Terjemahan dan modifikasi terakhirnya hanya bisa membuat mereka mencapai kekuatan peringkat keempat, yang akan membuang energi mental baru yang bisa dia hasilkan. Tentu saja, dia tidak perlu memutakhirkan semuanya sekarang. Nuh fokus pada kehendak mantra penutup kegelapan pada periode itu karena dia membutuhkannya untuk menemukan posisi sebenarnya dari rumah Balvan. Membawa kekuatannya ke peringkat kelima bukanlah masalah, tapi Noah masih harus menyempurnakannya untuk mengurangi konsumsi bread seminimal mungkin. Bahkan energi yang terkandung di dalam liquid dan tian miliknya menghilang dengan cepat ketika dia menggunakannya untuk memicu mantra dengan kekuatan peringkat kelima. Jadi dia harus memastikan bahwa dia dapat mengaktifkannya setidaknya 5 kali sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, ada beberapa masalah ketika sampai pada efek aktual yang dapat dihasilkan oleh kehendak setelah perbaikannya. Gelombang mental Nuh sekarang membawa jejak individualitasnya, yang berarti mereka akan bertentangan dengan kemampuan yang tidak mencerminkannya. Menutupi kehadirannya tidak sesuai dengan keinginannya yang keras dan tajam, yang pada akhirnya memengaruhi kekuatan mantra yang ditingkatkan. Itu masih mencapai peringkat kelima dalam kekuatan. Tapi aku merasa itu seharusnya jauh lebih kuat karena jumlah energi yang terkuras dalam pengaktifannya. Nuh berpikir sambil menatap siluet gelap yang melayang di atas laut di dalam lingkup mentalnya. Surat wasiat memancarkan kehancuran halus yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh propertinya. Penghancuran itu tidak cukup untuk membuat mantra itu tidak berguna, tetapi itu pasti akan meninggalkan semacam jejak samar yang bisa dilihat oleh makhluk yang lebih kuat selama penyelidikan. Seluruh diri saya berusaha menuju kemampuan khusus ketika individualitas saya mulai terwujud. Agak menyebalkan melihat munculnya keterbatasan. Tetap saja, kemampuan yang memanfaatkan individualitas saya jauh lebih kuat sekarang. Nuh hanya bisa menyerah pada masalah itu saat dia memikirkan itu. Dia telah menghabiskan lebih dari 7 bulan untuk surat wasiat itu,
dan dia menyadari pada saat itu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari masalah itu. Lagi pula, dia menapaki jalan untuk menjadi hukum yang tidak ada di surga dan dunia bumi. Itu membutuhkan tingkat spesialisasi tertentu yang harus sesuai dengan jenis keberadaannya. Nuh percaya bahwa dia akan dapat menyelesaikan masalah itu begitu dia mampu mencipta dengan energi primer, tetapi dia hanya dapat menerima hasil itu untuk saat ini. Mantra sudah siap, dan keterampilan kepemimpinan saya telah mencapai standar yang dibutuhkan. Saatnya memanggil Dreaming Demon, Nuh memutuskan pada saat itu, dan buku catatannya tiba-tiba muncul di genggamannya. 7 bulan tanpa penggerebekan tidak memengaruhi tata letak baru negara Uttara. Keluarga bangsawan masih takut sesuatu akan terjadi pada mereka jika mereka meninggalkan daerah yang ramai terlalu cepat. Juga, situasi itu akhirnya memaksa mereka untuk memihak. Jadi keluarga di sisi selatan negara itu hanya menunggu keluarga Elbas turun tangan. Para bangsawan di daerah itu berkumpul di sekitar kota Moss Grove, yang diperintah oleh keluarga Sosti. Ada keluarga di sana yang pernah ditemui atau didengar Nuh selama hidupnya di bangsa Uttara. Ada keluarga Foidol yang pindah ke sana dari kota Ebonres untuk bergabung dengan keluarga Sosti dalam melindungi bangsawan yang lebih lemah. Ada keluarga Merger, keluarga Lansai, keluarga Soler, dan keluarga Norwich untuk urusan kekuatan bangsawan menengah. Lalu, ada keluarga Wilford, bersama dengan pasukan bangsawan kecil lainnya yang tidak diketahui Nuh. Tentu saja, ada juga keluarga Balvan di area itu, yang memiliki mansion yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keluarga berukuran sedang lainnya di sana. Detail itu tidak luput dari para bangsawan lain, tetapi hubungannya dengan Royals bukanlah rahasia. Semua orang di negara ini tahu bahwa Balvan telah membiarkan pembudidaya heroik termuda dalam sejarah melarikan diri. Nuh adalah rasa malu terbesar mereka, tetapi juga alasan mengapa keluarga Elbas menyediakan begitu banyak sumber daya untuk mereka. Bahkan beberapa keluarga berukuran besar akan iri dengan perlakuan baik itu, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan tentang itu. Para bangsawan menghabiskan kehidupan yang tenang di wilayah itu, dan kebanyakan dari mereka menggunakan periode aneh itu untuk tenggelam dalam banyak atraksi yang ditawarkan kota Moss Grove. Namun, kedamaian itu tiba-tiba pecah suatu malam karena serangkaian tangisan bergema dari sisi utara hutan Evergreen. Para prajurit yang berpatroli di daerah dekat kota terkejut mendengar bahwa tampaknya ada berbagai spesies binatang di hutan yang sama, tapi itu baru permulaan. Ratusan binatang dari tingkatan yang berbeda keluar dari perbatasan hutan dan menyerbu ke arah kota, dan serangkaian rumah besar ditempatkan di sebelahnya. Para prajurit hanya bisa membunyikan alarm pada saat itu. Kekuatan mereka bahkan tidak cukup jauh untuk menangani malapetaka itu. Kelahiran pedang iblis bab 703 naga. Ukuran keluarga biasa biasanya memiliki kurang dari 20 pembudidaya peringkat 3, dan kebanyakan dari mereka ditugaskan untuk melindungi para bangsawan. Pasukan yang berpatroli di sekitar rumah besar mereka sebagian besar adalah pembudidaya peringkat 1 yang bahkan tidak memiliki seni bela diri peringkat 2. Yang menempatkan mereka di bagian bawah kultivasi dunia. Juga, hampir tidak ada prajurit yang memiliki akses ke mantra bahkan jika mereka berhasil mencapai peringkat 1 penyihir status. Para bangsawan menguasai seluruh sumber daya yang berkaitan dengan kultivasi dunia, dan aspek sistem politik negara Uttara itu tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Jatuhnya sebidang tanah abadi telah memperbaiki situasi bagi beberapa rakyat jelata dan prajurit biasa. Namun, mereka masih harus bersumpah dengan keluarga Elbas sebelum mendapatkan keuntungan apapun.
Itu mengarah ke situasi di mana pasukan dikerahkan di sekitar kota Moss Grove, dan berbagai rumah besar sama sekali tidak berdaya melawan gelombang makhluk lapar. Lagi pula, ada 3 binatang peringkat 4 di antara paket besar yang dibuat oleh spesies berbeda. Para pembudidaya peringkat 1 itu bahkan tidak berhasil mencapai kota terdekat sebelum air pasang melanda mereka. Teriakan ketakutan mulai bergema di rumah-rumah besar dan di dalam kota Moss Grove saat melihat pemandangan itu. Jelaslah bahwa tentara sederhana tidak dapat menangani ancaman yang tiba-tiba itu. Ada kebutuhan untuk pasukan elit di lingkaran dalam para bangsawan untuk menangani sejumlah besar makhluk kuat itu. Tidak ada ahli di bidang binatang ajaib di antara keluarga bangsawan itu, tetapi setiap pembudidaya tahu bahwa peristiwa seperti itu sangat langka. Daerah yang dapat menampung dan perbatasan hutan evergreen sering melihat operasi pembersihan yang mengurangi kerumitan binatang ajaib di wilayah tersebut. Operasi itu tidak berhenti setelah penggerebekan dimulai karena tidak ada gunanya menukar satu ancaman dengan ancaman lainnya. Jadi, para bangsawan di daerah itu benar-benar terkejut melihat bahwa makhluk-makhluk itu telah berhasil membentuk kelompok sebesar itu secara diam-diam. Juga, mereka belum pernah mendengar tentang paket yang dibuat oleh banyak spesies berbeda. Itu bertentangan dengan setiap studi tentang dunia binatang ajaib. Dan para bangsawan jelas mengerti bahwa pasti ada penyebab tersembunyi di balik peristiwa itu. Namun, fokus mereka adalah melawan arus sekarang. Serangkaian pembudidaya peringkat 2, diikuti oleh beberapa kapten di peringkat ketiga, keluar dari berbagai rumah besar dan menyerbu ke arah binatang buas yang masuk. Gerbang tinggi kota Moss Grove terbuka, dan pasukan kecil keluarga Sosti bergabung dengan para pembudidaya lain yang bertanggung jawab. Sementara itu, lebih banyak kultivator keluar dari berbagai bangunan dan mulai mempersiapkan barisan pertahanan yang menggunakan benda-benda bertulisan. Gelombang binatang berbahaya dan mengejutkan para bangsawan, tetapi ada 15 keluarga bangsawan di sana. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dikalahkan oleh makhluk sederhana. Terutama karena pertahanan kota Moss Grove belum muncul. Namun, sesuatu yang aneh terjadi tepat sebelum bentrokan frontal pertama. Para pembudidaya di antara kota dan gelombang makhluk lapar tiba-tiba kehilangan fokus sesaat, yang membuat mereka tidak dapat bereaksi ketika binatang buas menerkam mereka. Para prajurit itu berhasil mendapatkan kembali fokus mereka hanya ketika mereka sudah berada di antara rahang makhluk-makhluk itu. Para pembudidaya yang mengerahkan pertahanan mendapati diri mereka tidak dapat menyelesaikan tugas mereka karena gelombang pertama tentara tidak berhasil memperlambat gerak maju para penyerang. Air pasang yang masuk memaksa mereka untuk mundur ke mansion terdekat untuk mengandalkan kemampuan pertahanan bangunan tersebut. Para bangsawan lebih suka menggunakan prajurit mereka daripada menghabiskan sumber daya untuk mengaktifkan pertahanan bangunan mereka, terutama pada periode itu. Namun, monster itu mendekat dengan kecepatan tinggi, dan tidak ada cukup waktu untuk mengerahkan pasukan lain. Garis-garis bersinar muncul di tembok pertahanan kota Moss Grove, dan rumah-rumah mewah di sisi utara area itu mengikuti jejak mereka. Lingkaran cahaya dengan berbagai warna tersebar di wilayah sekitar mereka dan menerangi malam dengan cahaya lembutnya. Binatang itu menderita luka-luka segera setelah cahaya warna-warni menyapu mereka. Yang terlemah di antara mereka mati dalam waktu kurang dari 1 detik ketika kekuatan bersama dari tindakan pertahanan itu memengaruhi tubuh mereka. Bahkan binatang buas di peringkat ketiga mulai berjuang untuk mencapai dinding yang dipenuhi prasasti. Tetapi beberapa dari mereka masih berhasil membanting tubuh mereka ke dinding pertahanan yang kokoh.
hanya 3 makhluk di peringkat keempat yang mampu menahan lingkaran cahaya. Namun, serangkaian prajurit elit dengan cepat keluar dari gedung-gedung itu dan mulai melawan mereka. Jumlah spesimen di dalam paket mulai berkurang dengan kecepatan tinggi, dan para bangsawan bahkan berhasil menghindari lebih banyak korban begitu mereka mengaktifkan kekuatan tempat tinggal mereka. Binatang ajaib mulai mundur, tetapi beberapa dari mereka mencoba berlari melalui ruang terbuka di antara rumah-rumah besar untuk mencari sesuatu yang dapat memuaskan rasa lapar mereka. Serbuan tertib mereka telah berubah menjadi pertempuran liar untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi terbukti bahwa hanya sedikit dari mereka yang dapat kembali ke hutan evergreen hidup-hidup. Peristiwa aneh itu akan segera berakhir, dan bahkan para pembudidaya heroik di dalam gedung memperhatikannya. Mereka belum pernah melihat binatang ajaib mengabaikan perbedaan spesies mereka untuk bekerja sama dalam serangan teratur. Itu adalah sesuatu yang layak dicatat dalam catatan sejarah negara itu, dan Akademi Kerajaan pasti ingin mempelajarinya secara mendalam. Namun demikian, mereka tidak menyadari bahwa ada 2 sosok kuat yang tersembunyi di awan di atas kota Mossgrove. Dreaming Demon menutup matanya saat kesadarannya merembes ke dunia di bawahnya, dan Nuh memasang wajah tanpa ekspresi saat dia menatap sebuah rumah besar di bawahnya. Pikiran peringkat 5-nya cukup kuat untuk menekan nalurinya, dan tidak ada jejak kebenciannya yang menyebar dari sosoknya saat dia mengingat tata letak rumah Balvan. Baik Nuh dan yang lebih tua menggunakan metode mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Tetapi pengalihan yang diciptakan oleh binatang itu diperlukan untuk menjauhkan perhatian pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi dari langit. Mereka percaya diri dengan kemampuan penyembunyian mereka, tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati, terutama karena mereka tidak mengetahui kekuatan pasti dari bangsawan peringkat 5. Aku hafal tata letak formasi pertahanan di area tersebut. Kita bisa kembali ke dimensi terpisah sekarang. Dreaming Demon berkata saat dia membuka matanya dan berbalik ke arah Nuh. Dia mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya, tetapi dia belum bergerak. Gambar naga dari masa kecilnya muncul di benaknya saat dia terus menatap rumah yang sudah dikenalnya. Seekor naga menyulut ambisiku. Dan seekor naga akan mengambil nyawa orang-orang yang mencoba menekannya. Nuh berpikir sebelum mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk pergi menuju pintu masuk terdekat ke dimensi. Waktu untuk balas dendamnya telah tiba. Kelahiran Pedang Iblis bab 704 Penyerangan. Strategi untuk menggunakan binatang ajaib sebagai pengalihan bekerja dengan sempurna. Nuh telah dapat melihat dengan baik tata letak rumah-rumah mewah di sekitar kota Mossgrove sementara aset heroik keluarga sibuk memperhatikan peristiwa tidak biasa yang dia buat. Dia harus menambahkan binatang buas lain saat dia maju menuju area itu, tetapi proses panjang itu membantu mengasah kemampuannya untuk menggunakan harga dirinya. Juga, Dreaming Demon bisa belajar tentang pertahanan gedung-gedung itu. Nuh tahu bahwa kemampuan Dreaming Demon sempurna untuk mempelajari satu lingkungan ketika prasasti terlibat. Dan dia bahkan telah membantu gelombang binatang ajaib selama serangan mereka. Gelombang mentalnya yang halus tidak dapat diperhatikan di medan perang yang berantakan itu. Dan mereka memaksa para bangsawan untuk mengaktifkan pertahanan bangunan mereka, mengungkapkan segalanya pada kesadarannya. Nuh dan Iblis sekarang memiliki semua informasi yang diperlukan untuk merencanakan serangan terhadap keluarga Balvan. Namun, masih ada satu hal yang menahan Nuh untuk menyerang segera setelah para tetua memperluas dimensi terpisah tepat di bawah rumah Balvan. Aku mungkin akan meminta para tetua untuk pergi ke sana, membunuh Riz, dan mengakhiri masalah ini.
Nuh berpikir ketika dia duduk di salah satu guanya sambil memegang buku catatannya. Beberapa minggu telah berlalu sejak dia menggunakan binatang ajaib untuk menyerang kota Moss Grove, dan para iblis baru saja memberitahu dia bahwa terowongan telah selesai dibangun. Dia bisa memilih untuk memasuki rumah Balvan kapanpun dia mau. Flying Demon hanya perlu membuat pintu masuk. Aku mungkin membiarkan Flying Demon dan Dreaming Demon menghancurkan segalanya di jalan mereka dan membunuh semua orang dalam hitungan menit, pikir Nuh. Pertahanan apapun yang diberikan oleh keluarga Elbaz pada akhirnya akan jatuh di depan mereka. Bayangan hidupnya di dalam rumah Balvan muncul di benaknya pada saat itu. Nuh tahu bahwa situasi di dalam keluarganya tidak bisa sederhana. Informasi tentang Balvan telah berhenti bocor untuk sementara waktu, dan dukungan dari Royal hanya membuat kasus ini semakin misterius. Pasti ada sesuatu yang tidak dia perhitungkan di dalam mansion, dan Nuh akan membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Menunggu kapan dia memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan terakhir bukanlah gayanya. Tetapi hal itu menyangkut keluarganya. Tidak, itu harus aku. Pasti pedangku yang menentukan nasib yang dipilih oleh langit dan bumi. Saya tidak bisa membiarkan siapapun melakukan ini untuk saya. Nuh membangkitkan pikirannya dan melanjutkan untuk menyampaikan keputusannya kepada para tetua. Kemudian, dia fokus untuk meningkatkan kemampuannya, terutama ofensifnya. Dia harus cepat dan tepat dengan serangannya, dan target sebenarnya adalah Rhys. Anggota keluarganya yang lain bisa menunggu sedikit lebih lama, tetapi dia harus yakin bahwa dia membunuh ayahnya sebelum meninggal karena usia tua. Memodifikasi mantra penutup kegelapannya membutuhkan waktu 7 bulan bahkan dengan kekuatan baru dari teknik deduksi ilahi. Yang berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk setiap peningkatan semakin meningkat lagi. Itu normal karena levelnya naik lagi, tapi ada umur ayahnya yang perlu dipertimbangkan. Lebih dari 40 tahun telah berlalu sejak dia melarikan diri dari keluarganya, dan saat itu Rhys sudah menjadi pria paruh baya. Penggarap manusia bisa hidup lama, tetapi ayahnya tidak pernah benar-benar berlatih. Jadi, dia harus membunuhnya sekarang jika dia ingin memastikan balas dendamnya. Dia tidak akan terlalu keberatan jika sesuatu di dalam mansion tiba-tiba memaksanya mundur selama Rhys mati dalam proses itu. Namun, dia masih menghabiskan hampir 2 tahun dalam pencarian, bahkan jika dia memutuskan untuk menyerang secepat mungkin. Dia membutuhkan waktu untuk meningkatkan metode ofensif yang memanfaatkan lingkungan mentalnya, dan dia tidak menerapkan peningkatan itu pada semua kemampuannya. Apa yang telah dia capai dalam 2 tahun itu adalah persiapan paling sedikit yang menurut Nuh dapat diterima sebelum dibebankan kepada keluarganya. Tata letak negara Utra tidak banyak berubah pada saat itu, dan iblis memastikan untuk menyerang keluarga manapun yang meninggalkan salah satu dari 2 daerah ramai yang setia kepada keluarga Elbaz. Itu memaksa para bangsawan untuk mempertahankan posisi mereka saat ini, bahkan jika kemarahan mereka terhadap Royals yang tidak peduli tumbuh karena mereka terus mengabaikan masalah benua lama. Keluarga Udyeh juga menerima banyak pesan rahasia, yang membuka jalan bagi sekutu potensial baru di dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa Hiv telah menyelesaikan pekerjaannya untuk menstabilkan kekuatan politik di sana, dan itu hanya memakan waktu 3 tahun. Saya siap. Nuh menyampaikan kata-kata itu melalui buku catatannya saat dia keluar dari guanya untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Daniel telah lama kembali ke keluarganya pada saat itu, dan bahkan pasukan manusia telah kembali ke benua baru beberapa bulan yang lalu.
hanya Nuh dan kedua iblis yang tersisa di bagian dimensi terpisah itu. Nuh terbang ke ujung terowongan hanya untuk menemukan Flying Demon dengan hati-hati meletakkan garis di langit-langit dimensi dengan tongkat hitam. Pintunya hampir siap, Pangeran. Dreaming Demon berkata sambil berbalik ke arah Nuh yang masuk. Alisnya melengkung ketika dia merasakan ketajaman dingin yang terpancar saat dia mengambil langkah lambat ke arah mereka. Dia belum pernah melihatnya seperti ini. Seolah-olah seluruh tubuh Nuh telah menjadi pedang yang hanya menargetkan pada sasarannya. Iblis mimpi tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya mempersiapkan diri untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin agar mereka sampai di sisi lain. Flying Demon segera menyelesaikan pintu, dan dia menempatkan pikirannya pada keadaan yang sama ketika dia memperhatikan keseriusan Nuh dan kekasihnya. Kamu fokus untuk mengisolasi mansion dan menahan ancaman eksternal. Aku akan meneleponmu jika aku membutuhkan bantuanmu. Nuh memerintahkan sebelum berbaris, dan para tetua mengangguk sebelum menutupi wajah mereka dan mengikutinya. Nuh juga menutupi wajahnya saat cahaya teleportasi mengubah sosok mereka. Garis-garis bersinar mulai terlihat di salah satu area pelatihan bawah tanah yang telah dibangun pada periode terakhir. Adrian Balvan diam-diam berlatih ketika kemunculan prasasti itu membangunkannya dari meditasinya. Dia menatap garis-garis itu dengan takjub kurang dari sedetik sebelum menyebarkan kesadarannya untuk memperingatkan anggota keluarganya yang lain. Namun, pikirannya tiba-tiba kehilangan fokus saat tiga sosok berkerudung muncul di atas barisan. Aku bisa memberimu setengah waktu. Dreaming Demon berkata melalui kesadarannya. Efek gelombang mentalku akan mulai menyebar sesudahnya. Kedua iblis menembak ke udara pada saat itu dan meraih bagian atas mansion. Adrian mendapatkan kembali fokusnya pada saat itu hanya untuk merasakan ketakutan primordial memenuhi seluruh dirinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 705 mengisi. Nuh dan iblis telah menutupi wajah mereka hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap alat perekam yang akhirnya tersembunyi di dalam rumah Balvan. Tindakan itu diperlukan jika terjadi kesalahan dalam serangan itu, dan keluarga Elbas turun tangan untuk menyalahkan Hif. Tidak akan ada bukti tanpa gambar, dan kata-kata dari keluarga bangsawan berukuran sedang tidak bisa menandingi organisasi yang didukung oleh keberadaan peringkat 6. Juga, iblis telah menghilang selama 1000 tahun, dan mereka belum muncul di depan umum. Keluarga bangsawan di sekitar rumah Balvan tidak akan dapat menghubungkan dua pembudidaya peringkat 5 itu ke Hif bahkan jika mereka mengungkapkan kemampuan mereka. Di sisi lain, kemampuan Nuh cukup terkenal saat itu, jadi kerudungnya tidak banyak menyembunyikan identitasnya. Namun, mantranya telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir, yang memberinya pengaruh jika seseorang di dalam mansion selamat dari serangan itu. Adrian gemetar saat merasakan tatapan Noah terfokus padanya. Dia telah merasakan ketakutan yang sama sebelumnya, tetapi intensitasnya sangat berbeda dari masa lalu. Namun, dia masih seorang kultivator yang heroik, dan dia tidak ragu untuk menggunakan mantra pertahanannya ketika dia merasa terancam. Ukuran Adrian mulai membesar, dan kulitnya mulai berubah warna. Namun proses itu sepertinya memakan waktu beberapa menit dalam penglihatan Noah. Level mereka terlalu berbeda sekarang, dan setiap tindakan Adrian tidak dapat lepas dari kesadaran Nuh yang kuat. Dia bahkan tidak bisa mencapai tahap cair di tahun-tahun ini. Nuh berpikir sebelum sejumlah besar energi mentalnya memadat dan keluar dari lautan kesadarannya. Energi mentalnya berubah ketika keluar dari matanya dan mengambil bentuk pedang halus yang menghancurkan material di lintasannya.
Pedang itu tampak hampir material karena kepadatan energi mental yang membuatnya, dan juga sangat cepat. Adrian bahkan tidak berhasil menyelesaikan transformasi pertamanya sebelum mantra Nuh menembus kepalanya dan melepaskan sifat destruktifnya di dalam lautan kesadarannya. Adrian hanya bisa merasakan rasa sakit yang tajam datang dari pikirannya sebelum kesadarannya menjadi gelap. Fokus Nuh tetap pada lingkungan mental pamannya untuk menganalisis efek mantranya. Kehancuran yang dilepaskan oleh pedang halus menyebar melalui dinding pikiran Adrian setelah menembusnya, dan mereka hanya bisa hancur di bawah kekuatan seperti itu. Pedang mental berfungsi sebagaimana mestinya. Akhirnya aku bisa menggunakan mantra mentalku lagi. Nuh berpikir ketika dia menembak ke arah pamannya yang sudah meninggal untuk merebut dantiannya sebelum menyebarkan Breath di dalamnya. Dia telah teliti dengan modifikasinya ketika dia berada di dimensi terpisah, dan dia semakin meningkatkan kekuatan mantranya dalam 2 tahun yang membekukan untuk mempersiapkan serangan. Tentu saja, Nuh telah memilih untuk fokus pada mantra yang memanfaatkan lingkungan mentalnya sebelum serangan itu. Mantra mental tremor digunakan untuk melepaskan berkas energi mental yang terkondensasi dalam bentuk aslinya, tetapi telah menjadi pedang padat setelah banyak modifikasi. Tidak tahu bahwa sesuatu yang sejalan dengan individualitasnya akan menghasilkan efek yang lebih kuat, jadi dia telah mendorong kemampuannya ke jalur itu. Juga, kekuatannya telah naik ke peringkat kelima, yang membuat Nuh memutuskan untuk mengganti nama mantra menjadi pedang mental. Noah dengan cepat memakan dantian Adrian dan menyimpan mayatnya di dalam cincin luar angkasanya. Kemudian, dia menyebarkan kesadarannya untuk mencari kehadiran tertentu. Tata letak cincin bagian dalam mansion muncul di benaknya saat kesadarannya menutupi area tersebut. Nuh merasakan banyak prajurit di peringkat kedua, dan bahkan beberapa dari mereka di peringkat ketiga. Jumlah prajurit yang kuat itu cukup aneh untuk keluarga bangsawan berukuran sedang, tetapi Nuh tidak dapat diganggu oleh mereka. Mereka hanya semut di matanya, dan bahkan 1000 pembudidaya peringkat 3 tidak akan bisa menghentikan serangannya. Namun, perhatiannya tertuju pada seorang kultivator manusia tua yang mengenakan penutup mata di mata kirinya. Aura Nuh menjadi ganas ketika dia mengenali ayahnya, dan dia langsung menerkam ke arahnya. Dinding ruang bawah tanah tidak dapat menghalangi serangannya, dan bahkan lingkaran lantai yang dalam runtuh saat Noah maju dengan kecepatan penuh menuju kamar Riz. Seluruh bangunan pusat mansion berguncang ketika Nuh menghancurkan apapun yang menghalangi tuntutan menuju balas dendamnya. Gerakannya cepat, tetapi pembudidaya heroik lainnya di daerah itu semuanya telah hilang ketika kesadaran Nuh menyebar. Naluri mereka menyuruh mereka melarikan diri ketika mereka merasakan gelombang mental yang padat itu. Tetapi sebuah suara bergema di seluruh mansion ketika Nuh berada di tengah-tengah tanggung jawabnya. Blokir penjajah. Nuh mendengar suara itu bahkan jika tembok dan puing-puing berjatuhan di mana-mana di sekelilingnya. Suara itu milik kakeknya, tetapi tingkat kultivasi yang mendukungnya membuat mata Nuh menajam. Peringkat 5 pembudidaya, seru Nuh dalam benaknya, tetapi dia tidak menghentikan tugasnya. Sebaliknya, gelombang kejut bergema dari bawah kakinya saat dia melakukan seni bela diri Shadow Sprint. Noah bertekad membunuh Riz hari itu, bahkan itu berarti menghadapi Thomas Balvan. Tentu saja, dia sudah menyadari bahwa Thomas bukanlah kultivator peringkat 5 yang lengkap. Waktu reaksinya terlalu rendah, dan dia baru merasakan Nuh ketika Nuh menyebarkan kesadarannya. Kalau tidak, Thomas akan mendeteksi kemunculan matriks teleportasi di salah satu ruangan bawah tanah.
Sprint Shadow membuat Noah mencapai kecepatan luar biasa, yang membawanya tepat ke depan kamar Reese dalam waktu kurang dari sekejap. Namun, angin kencang menyapu tubuhnya dan melemparkannya tepat saat dia akan menerobos tembok terakhir di depan ayahnya. Nuh merasakan tekanan yang sangat besar mendarat di tubuhnya dan berusaha membuatnya menjadi bubur ketika angin melemparkannya langsung ke lingkaran luar mansion. Energi mentalnya terfokus untuk menutupi wajahnya, dan kedua lengan serta kakinya bekerja untuk menghentikan momentumnya. Nuh berhasil berhenti tepat di depan tembok pertahanan mansion, tempat dia meluruskan posisinya. Mantra itu tidak membuatnya berdarah, tapi dia merasa sakit di banyak titik. Juga, angin kencang telah membunuh banyak tentara di jalurnya saat membawa Nuh keluar dari gedung pusat. Kemudian, Nuh merasakan 3 pembudidaya heroik turun ke arahnya. Salah satunya adalah pembudidaya peringkat 4 di tahap gas yang menyerupai Adrian, dan Noah tidak gagal untuk mengenalinya sebagai Kate Balvan. Satu-satunya wanita dalam kelompok itu mirip dengan Lena Balvan, dan dia adalah seorang kultivator heroik yang tidak lengkap yang memiliki peringkat 4 gantian. Kehadiran ketiga adalah milik Thomas Balvan, dan sikap dingin Nuh mencapai puncaknya ketika dia melihat bahwa dia menahan William yang sedang berjuang dari lehernya. Thomas mengungkapkan senyuman ketika dia melihat Noah ragu-ragu untuk menyerang, dan dia mengangkat William lebih tinggi ke udara sebelum mengumumkan sesuatu. Tudung tidak bisa menipuku, Noah Balvan. Pindah, dan tuanmu mati. Kelahiran Pedang Iblis bab 706 tersenyumlah. Nuh menatap pria yang dikenalnya dalam genggaman Thomas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. William telah menua lebih dari 40 tahun setelah pelarian Nuh, tetapi perubahan itu seharusnya tidak terlalu tajam karena dia adalah seorang kultivator peringkat 3 saat itu. Namun, Noah menyadari bahwa dantiannya tampak rusak karena tidak mengandung sedikit pun berat. Yang benar adalah bahwa Royals telah menyelidiki secara menyeluruh setiap prajurit di lingkaran luar keluarga Balvan setelah mereka memutuskan untuk mendukung Thomas sepenuhnya. Investigasi mengungkapkan banyak informasi penting yang dipelajari Nuh. Keluarga Balvan mempelajari bagaimana Nuh menyadari keberadaan Akademi Kerajaan dari Sandy dan Mark, dan bagaimana dia mendapatkan rune kesiar kedua dari William. Tidak perlu dikatakan bahwa penemuan itu telah mengobarkan kemarahan para bangsawan yang melakukan yang terbaik untuk menghukum para pengkhianat itu. Dan bahkan kapten yang tidak bersalah pun tidak dapat menghindarinya. William telah menerima perlakuan khusus karena dia adalah salah satu penyebab langsung di balik perbaikan cepat Nuh, yang membawanya ke keadaan itu. Nuh mengidentifikasi ciri-ciri wajah pria yang memperkenalkannya ke kultivasi dunia di bawah kulit keriput dan rambut beruban yang kotor. Dia kehilangan satu mata, dan bahkan salah satu matanya telah dipotong. Kulit di pergelangan tangan robek dan merah, dan hanya dalam waktu lama dirantai yang bisa meninggalkan bekas itu di tubuh peringkat 4. William butuh beberapa saat untuk memahami mengapa Thomas mengeluarkannya dari selnya. Sosok berkerudung di bawahnya terasa familiar, tetapi dia terlalu lelah dan tua untuk menghubungkannya dengan murid yang telah dia latih sejak lama. Namun, dia mulai memahami sesuatu saat kata-kata Thomas memasuki telinganya. Matanya yang lelah tertantang pada penyerang dan rasa dingin yang dia pancarkan membangkitkan ingatan yang telah lama terpaksa dia tekan. Dia mulai mengingat tentang murid pekerja keras yang telah dia latih bertahun-tahun yang lalu. Dia mengingat tekadnya untuk berjuang mencapai peringkat yang lebih tinggi, serta ketangguhannya saat dipaksa bergabung dengan ring dalam.
Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia menghubungkan ingatan itu dengan sosok berkerudung di bawahnya. Tawa William mengejutkan semua pembudidaya heroik di tempat kejadian, tetapi Nuh merasakan emosi yang kompleks muncul di dalam dirinya ketika dia mendengarnya. Dia sudah memutuskan situasi itu, tapi dia ingin menatap tuannya selama beberapa detik sebelum bertindak. Namun demikian, William mulai berbicara sebelum dia dapat melakukan apapun. Murid saya adalah kultivator yang paling bersemangat dan kejam di seluruh dunia. Seorang lelaki tua yang hancur seperti saya tidak dapat menghalangi jalannya. Dan Anda bodoh jika Anda berpikir bahwa Anda dapat melakukannya. William terus tertawa ketika dia menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia segera mulai batuk darah karena usaha itu. Dia terlalu tua dan hancur, dan bahkan tindakan kecil itu telah membawanya ke batas kemampuannya. Nuh menundukkan kepalanya saat melihat itu. Keluarga Balvan menggunakan seseorang yang dia sayangi untuk membatasi tindakannya, sesuatu yang dipilih ibunya untuk dicegah dengan bunuh diri. Dia merasakan kemarahan yang mengamuk di dalam dirinya, berjuang untuk keluar, tetapi pikirannya yang kuat berhasil menekannya. Dia merasakan keengganan untuk memutuskan hubungannya dengan tuan lamanya, tetapi dia menekan perasaan itu juga. Kesempatan untuk mundur masih ada, dan Nuh menyadarinya. Dia hanya bisa menghubungi para tetua yang sibuk di suatu tempat di sekitar mansion dan mundur melalui dimensi yang terpisah. William akan memiliki kehidupan yang menyedihkan, tetapi setidaknya dia akan hidup. Nuh hanya perlu menunggu sampai dia meninggal karena usia tua dan kemudian menyerang lagi. Tidak ada yang menghentikannya melakukan itu. Namun, dia sudah memutuskan untuk melanjutkan. Ini adalah pilihanku. Saya memilikinya. Nuh berpikir sebelum mengangkat kepalanya lagi untuk menatap Thomas. Dia telah melewati semua jalan yang tersedia dalam pikirannya, dan ada beberapa di antaranya yang bahkan bisa berakhir dengan penyelamatan William. Namun, jalan itu akan memaksanya untuk menahan diri sekali lagi, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Namun demikian, dia tidak ingin mencari pembenaran atas keputusannya. Dia membutuhkan waktu itu untuk memastikan bahwa dia tidak menipu dirinya sendiri dengan beberapa alasan. Dia telah memutuskan untuk membunuh William untuk melanjutkan balas dendamnya, untuk menghancurkan salah satu dari sedikit orang yang dia sayangi untuk bertindak bebas. Tidak ada emosi yang keluar dari dirinya ketika dia menatap musuh-musuhnya. Auranya hanya memancarkan ketajaman dingin yang menjadi lebih intens setiap detiknya. Kemudian, dia berbicara, "Thomas." Nuh mengarahkan kata-katanya pada kakeknya, dan suaranya lebih mirip raungan daripada suara manusia. Thomas Balvan tetap menyeringai penuh percaya diri ketika mendengar suara asing itu, tapi hanya ada keseriusan di dalam dirinya. Lawannya adalah penyihir peringkat 5, sementara dia hanya memiliki bola mental peringkat 4. Mereka sangat dekat dalam kekuasaan, yang merupakan sesuatu yang benar-benar membuatnya takjub. Lagi pula, dia yakin bahwa pria berkerudung di bawahnya adalah cucunya dan melihat bahwa dia telah mencapai levelnya dalam 60 tahun kehidupan hanya memengaruhi moralnya. Apa yang bisa kamu lakukan melawan lawan yang lebih cepat dan lebih kuat yang tidak bisa kamu akali? Tanya Nuh. Thomas menunjukkan ekspresi bingung ketika dia mendengar bagian kedua dari kalimat Noah. Tetapi mata William terbelalak mendengar kata-kata itu. Itu adalah kata-kata persis yang dia gunakan untuk menanyainya selama salah satu pelajaran pertama mereka, dan dia hanya bisa tersenyum ketika dia mengerti bahwa muridnya masih mengingatnya. Thomas tidak menyadari perubahan yang terjadi di dalam pria dalam genggamannya,
tetapi dia tidak melakukan apapun untuk mengganggu Nuh. Dia tahu bahwa mendapatkan waktu adalah pilihan terbaik untuk keluarganya. Dia tidak tahu mengapa tidak ada yang menjawab permintaan bantuannya, tetapi dia yakin metode seperti itu tidak akan bertahan lama. Nuh melihat senyum di wajah tuannya dan merasakan kesedihan, tetapi dia masih melambaikan tangannya dan menciptakan ratusan pedang halus yang melayang di sampingnya. Kate dan pembudidaya heroik palsu lainnya mundur ketika mereka merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang halus itu, dan bahkan Thomas merasakan sensasi berbahaya datang dari mereka. Mereka bertiga begitu fokus pada mantra sehingga mereka tidak mendengar William menggumamkan sesuatu yang hanya didengar oleh Noah. Menyerah. William memberikan jawaban yang telah dia berikan bertahun-tahun yang lalu, tetapi Noah dengan cepat memperbaikinya. Kamu menjadi pedang iblis yang mampu memutuskan nasib yang dipilih oleh langit dan bumi. Nuh mengikuti kata-katanya dengan lambaian tangannya lagi. Pedang halus menembak ke arah 4 sosok di udara pada saat itu, dan Nuh memastikan untuk mengarahkan pandangannya pada tuannya selama proses tersebut. Dia melihat bagaimana senyum William tidak memudar bahkan ketika mantra itu menusuk organ dalamnya. Kelahiran pedang iblis bab 707 ketakutan. Kemampuan yang digunakan Nuh pada saat itu adalah versi modifikasi dari mantra cakar hantu. Mantra diagram itu mampu mencapai kekuatan di peringkat kelima. Jadi modifikasi yang diterapkan selama bertahun-tahun dalam dimensi terpisah sudah cukup untuk membuatnya sesuai dengan individualitasnya. Nuh hanya mengulasnya sedikit selama periode sebelum serangan, tapi mantranya sudah selesai. Cakar telah menjadi pedang pada saat itu, yang membuat Nuh mengubah namanya menjadi pedang mantra hantu. Mantra itu bekerja dengan cara yang sama dari versi sebelumnya, dengan perbedaan bahwa kekuatan penghancurnya telah meningkat sepenuhnya. Kate dan pembudidaya heroik palsu lainnya mundur dengan kecepatan tinggi ketika mereka melihat pedang yang halus menangkap mereka, tetapi mereka terlalu lambat. Penggarap di peringkat bawah heroik tidak bisa menandingi kecepatan dan kekuatan mantra di peringkat kelima, terutama yang sangat sulit untuk dilawan. Prasasti di jubah bersinar mereka hanya untuk berkedip saat gelombang pedang merembes ke tubuh mereka dan menembus organ dalam mereka. Juga, pedang melepaskan kehancuran yang menyebar ketika mereka mencapai target mereka. Kate dan wanita itu memucat saat darah keluar dari mulut mereka. Bagian dalam mereka berantakan, dan mereka tidak bisa menghentikan kehancuran yang tersebar bahkan dengan fokus penuh pada mereka. Mereka hanya bisa melihat bagaimana kesadaran mereka mulai memudar sebelum mereka kehilangan kendali atas pijakan mereka dan jatuh ke tanah. Nuh tidak tahu apakah mereka telah meninggal, tetapi situasinya tidak memungkinkan dia untuk memeriksanya. Matanya menantang pada pembudidaya peringkat 5 yang menggunakan salah satu mantra pertahanannya untuk menangkis pedang yang masuk. Thomas secara langsung menggunakan salah satu mantra pertahanannya yang paling ampuh saat dia merasakan banyak bahaya yang dipancarkan oleh pedang halus. Angin kencang menelan sosoknya dan menghancurkan serangan Nuh dengan gerakan mengamuk mereka. Noah mendukung mantra dengan energi yang terkandung dalam liquid dan tiannya, jadi dia tidak menahan serangannya sedikit pun. Namun, Thomas memiliki akses ke gas padat Brett dari peringkat kelima, yang mendorong kekuatan mantranya ke puncak peringkat keempat. Juga, dia menyadari kemampuan Nuh, jadi dia telah memilih metode yang lebih baik untuk melawan mereka. Angin kencang itu padat dan mengandung energi mentalnya dalam jumlah besar, yang berhasil menghentikan gerak maju pedang. Namun, itu masih mantra dengan kekuatan peringkat keempat, dan ada batas seberapa banyak mantra itu bisa melawan serangan Nuh.
Thomas segera terpaksa melepaskan jenazah William untuk fokus membela diri. Angin mulai berputar di sekitar Thomas saat dia memegang kipas besar dan mulai melambaikannya. Pusaran air yang tak terlihat terbentuk di sekelilingnya saat dia terus mengembunkan udara dengan kipasnya, tetapi perhatian Noah telah beralih ke mayat William yang jatuh. Tuannya tersenyum bahkan setelah dia meninggal, tetapi kehancuran yang dilepaskan oleh mantra Nuh masih memakan tubuhnya. Tubuh peringkat 4 hanya bisa hancur di depan mantra peringkat 5, dan William bahkan tidak memiliki banyak breath yang tersisa di dalamnya. Nuh melihat bagaimana tuannya berubah menjadi debu berdarah selama musim gugur, sebelum menjadi noda merah sederhana di tanah lingkaran luar. Tatapannya tertuju pada noda selama beberapa detik, dan dia bahkan tidak peduli bahwa Thomas telah menyelesaikan serangannya. Dia hanya ingin memperbaiki gambar-gambar itu di benaknya. Tentu saja, Thomas tidak menunggu lawannya siap dan melepaskan angin yang mengembun di sekelilingnya. Angin itu menjadi arus tebal yang mengancam akan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya saat bergerak menuju sosok berkerudung di tanah. Nuh melihat adegan itu dalam gerakan lambat. Kesadarannya terlalu kuat, dan dia tidak bisa dialihkan bahkan jika dia fokus pada hal lain. Namun, dia tidak bergerak, dan dia membiarkan arus deras menghantam sosoknya. Nuh merasakan sakit ketika angin kencang menghempaskannya ke tanah dan mendorongnya ke bawah, menciptakan lubang yang dalam di medan lingkaran luar. Gempa bumi menyebar dari titik itu, dan bahkan tembok pertahanan bertulis di dekatnya terancam runtuh di bawah kekuatan serangan kultivator peringkat 5. Seluruh rumah besar Balvan mulai berguncang, tetapi Thomas menyadari bahwa getaran itu sepertinya berhenti tepat setelah tembok pertahanan tiba-tiba. Semacam energi mengisolasi mansion dan mencegah energi yang dilepaskan di dalamnya menyebar keluar. Mata Thomas menajam melihat pemandangan itu. Dia tidak kekurangan pengalaman atau kecerdasan. Dia hanya kekurangan kekayaan dalam hidupnya. Dia tidak pernah bisa mendapatkan teknik kultivasi peringkat 5 sebelumnya, yang membuatnya menghentikan latihannya di puncak tahap padat. Dantiannya telah mengalami stagnasi selama beberapa dekade pada tahap itu, dan hanya mampu bertahan dari terobosan berkat obat-obatan mahal yang disediakan oleh keluarga kerajaan. Jadi, dia tahu bahwa cucunya memiliki beberapa pembantu yang mengatur situasi di sekitar mansion. Namun demikian, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk datang dari hatinya. Thomas memuntahkan darah saat kesadarannya dengan cepat terfokus pada organ dalamnya. Pikirannya memperhatikan bagaimana sepasang pedang halus berlari dengan bebas di dalam tubuhnya dan merobek apapun yang menghalangi jalan mereka. Kemarahan muncul di dalam dirinya ketika dia mengerti bahwa Nuh telah menggunakan angin kencangnya sebagai jalur untuk pedang halusnya. Pertahanan Thomas bagus, dan bahkan melawan sifat halus dari mantra Nuh. Namun, dia tidak berdaya ketika dia menggunakan angin di sekitarnya untuk menyerang. Nuh telah menggunakan kesempatan itu untuk mengirim pedang dalam jumlah besar melalui arus, dan hanya 2 dari mereka yang selamat dari perjalanan untuk mendarat di dalam tubuh Thomas. Thomas mulai menggunakan nafas untuk menahan gerakan pedang di dalam dirinya, tapi dia hanya bisa membuat mereka menghabiskan kekuatannya lebih cepat. Sementara itu, mereka terus mencabik-cabik organ dalamnya dan menyebarkan kehancurannya ke seluruh tubuhnya. Juga, Thomas tahu bahwa Nuh masih hidup. Dia telah menggunakan kekuatan penuh seni bela diri peringkat 5, ditambah dengan item peringkat 4 dan nafas peringkat 5. Tetapi Nuh masih bisa mengendalikan mantranya setelah pukulan itu. Serangan itu adalah salah satu ofensif Thomas yang paling kuat.
dan bahkan serangan langsung tidak mampu menangani seseorang dengan peringkat 4 dantian. Thomas mulai merasakan ketakutan, tetapi kemunculan lebih dari 100 pedang hitam memaksanya untuk menekan perasaan itu untuk fokus pada pertempuran. Kelahiran Pedang Iblis Bab 708 Individualitas. Nuh tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mantra pedang hantu selama 2 tahun sebelum serangan. Jadi, dia bisa fokus pada kemampuan lain setelah menyelesaikan modifikasi pada mantra mental sabar. Tentu saja, dia memprioritaskan kemampuan yang tidak membutuhkan banyak breath, dan salah satunya adalah rune yang memakan will. Nuh belum membuat rune pribadi lainnya, tapi dia telah menggunakan waktu itu untuk memperbaiki rune berbentuk pedang yang dia buat di masa lalu. Pikirannya mampu memadatkan emosi yang lebih kuat saat mencapai peringkat kelima, yang memungkinkannya membuat versi yang lebih kuat dari rune pertamanya. Thomas menilai ratusan pedang hitam kecil dengan kekuatan di panggung padat dari peringkat keempat memenuhi tanah di bawahnya. Pedang mulai menyerap nafas di lingkungan dan bahkan energi utama yang sebelumnya melepaskan mantra Nuh dengan kehancurannya. Kekuatan mereka berlipat ganda, dan mereka tampaknya mencapai puncak peringkat keempat hanya dalam hitungan detik. Kepadatan nafas di area itu dengan cepat menurun saat rune menyerapnya, tapi Thomas tidak bisa fokus padanya karena rangkaian pedang halus ditembakkan dari tanah ke arahnya. Jelas bahwa Nuh sedang merencanakan sesuatu dan dia tidak ingin Thomas mengganggu strateginya. Thomas mendengus dan mengelilingi sosoknya dengan angin kencang lagi sambil mengayunkan kipasnya berkali-kali. Pikirannya merasakan ketegangan menggunakan serangan dan pertahanan yang kuat pada saat yang sama, tetapi situasinya memaksa dia untuk mendorong dirinya hingga membatasi kemampuannya. Juga, Nuh masih belum terlihat. Sepertinya dia menghilang setelah serangan terakhir menghempaskannya ke bawah tanah. Udara padat yang mengamuk di sekitar Thomas bertarung melawan pedang halus yang masuk sementara angin yang dilepaskan oleh kipasnya menabrak deretan rune hitam di tanah. Dia tidak ingin jatuh dalam posisi pasif melawan lawan yang menggunakan serangan mental. Lagi pula, dia sudah terluka karena satu gangguan kecil. Namun, trik itu menurunkan kekuatan serangan dan metode pertahanannya. Thomas hanyalah penyihir peringkat 4, tapi dia menggunakan kemampuan yang dipicu oleh Brett di peringkat kelima. Ada batasan seberapa baik dia bisa menangani dua keterampilan terkuatnya pada saat yang sama, terutama karena kekuatan mereka melampaui kemampuan pikirannya. Energi mentalnya terkuras dengan kecepatan tinggi untuk mengontrol kedua kemampuan tersebut, tetapi dia berhasil memperoleh beberapa kesuksesan awal dengan pendekatan itu. Rune hitam hancur dan melepaskan energi yang telah mereka kumpulkan sebelumnya, dan pedang halus berjuang untuk menembus angin kencang yang mengelilinginya. Namun, tren positif itu pasti akan berhenti karena cadangan lautan kesadarannya terus berkurang. Fokus Thomas mencapai puncaknya saat dia menuangkan lebih banyak energi untuk menghancurkan rune di tanah, dan dia mengalihkan perhatiannya ke pedang hantu hanya ketika ancaman lain telah diatasi. Angin di sekelilingnya menjadi lebih ganas ketika rune berbentuk pedang terakhir hancur karena Thomas bisa menggunakan semua konsentrasinya pada serangan mental setelah itu. Namun demikian, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan yang tak terbendung sedang menghancurkan metode pertahanannya. Nuh telah bersembunyi di bawah tanah dan menggunakan mantra penutup gelapnya untuk menyembunyikan kehadirannya sementara mantranya membuat kakeknya sibuk. Thomas begitu fokus pada berbagai pedang sehingga dia tidak menyadari bahwa Nuh telah keluar dari tanah di belakangnya dan langsung menyerangnya. Metode pertahanan Thomas melawan serangan mental,
tetapi tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan fisik Nuh. Angin menyebar di bawah tekanan yang dilepaskan oleh pukulan Nuh, dan baru pada saat itulah Thomas dapat merasakan bahaya besar yang dipancarkan Nuh. Sesuatu di dalam dirinya memberitahunya bahwa dia akan mati jika pukulan itu mendarat di tubuhnya. Aura Thomas tiba-tiba berubah ketika kematian begitu dekat dengannya, dan dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya untuk menggunakan kemampuannya yang paling kuat pada saat itu. Nuh mendengar kakeknya menggumamkan beberapa kata tepat sebelum kepalan tangannya terhubung dengan bagian tengah punggungnya. Angin bertiup dari dalam diriku. Buku jari Nuh menyentuh punggung Thomas, tetapi gelombang padat udara kental mendarat di tubuhnya dan melemparkannya kembali langsung ke sisi lain dari ring luar. Tubuhnya sudah terluka dalam serangan terakhir, tapi bahkan tulangnya mulai retak saat angin menerpa dirinya. Nuh dengan cepat memakan sejumlah besar pil Daniel untuk mengisi tubuhnya dengan makanan saat dia menabrak dinding pertahanan yang berlawanan dan menciptakan retakan yang dalam di permukaannya. Sementara itu, kesadarannya tetap tertuju pada kakeknya dan kehancuran yang dia keluarkan dengan kemampuan barunya. Serangkaian tornado berasal dari pinggang Thomas yang rendah dan menyebar ke segala arah, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Bangunan mansionnya runtuh di bawah kekuatan angin kencang itu, dan kekuatan hisapnya semakin menghancurkan area di sekitarnya. Thomas tiba-tiba menjadi pusat badai yang tidak mempedulikan sekutu atau musuh. Namun, posturnya berubah saat dia melayang ke arah Nuh, membawa angin perusak bersamanya. Saya mematahkan tulang punggungnya, tetapi saya tidak mengharapkan individualitasnya. Nuh berpikir ketika dia menginjak udara. Thomas terluka parah. Tetapi kekuatan individualitasnya telah mendorong mantra peringkat 4 yang paling cocok melewati batas peringkat kelima. Di sisi lain, Nuh menahan sebagian kemampuannya untuk melindungi identitasnya. Dia masih memiliki bentuk iblis dan pedangnya, tetapi dia malah akan menggunakan keterampilan yang belum dilihat dunia. Ini adalah pertempuran individualitas. Nuh menetapkan pikirannya pada pemikiran itu dan menyebarkan rune berbentuk pedang di lingkungan sekali lagi. Kemudian, dia merapal mantra Ghostly Saber di atas rune itu. Pada akhirnya, dia melepaskan breath cairnya dalam jumlah besar dan menyebarkan gelombang mentalnya untuk mempercepat penciptaan energi primer. Kamu berani berpura-pura menjadi orang lain bahkan ketika aku menyerah pada keluargaku untuk melawanmu. Teriak Thomas ketika dia melihat bahwa Nuh tidak mau menggunakan salah satu dari kemampuannya yang terkenal. Mantranya terlalu keras dan memiliki area efek yang sangat besar sehingga sebagian besar rumahnya telah hancur dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa tetap utuh ketika kekuatan yang mendekati kekuatan peringkat kelima muncul di tempat terbuka. Tentu saja, Thomas tidak meragukan identitas penyerang bahkan untuk sesaat. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa sosok yang melakukan segala daya untuk menutupi wajahnya adalah cucunya, dan dia mempercayai mereka. Namun, fakta bahwa Nuh tidak mau mengungkapkan dirinya bahkan ketika dia habis-habisan membuatnya marah tanpa akhir. Kemarahan itu lenyap ketika dia merasakan bahwa rune berbentuk pedang telah mencapai kekuatan di peringkat kelima. Kelahiran Pedang Iblis bab 709 kata-kata. Punggung Thomas membungkuk saat dia menatap rune berbentuk pedang yang mengancam dari pusat badainya. Sedikit kontak dengan tinju Noah sudah cukup untuk mematahkan tulang punggungnya, yang berhasil dia pertahankan hanya melalui nafasnya. Juga, dia memiliki tubuh peringkat 5, artinya dia tidak bisa mati secepat itu. Namun, mantra pedang hantu juga telah merusak organ dalamnya.
Dia harus memperbaiki punggungnya sebelum dia bisa memulai penyembuhan, tetapi lawannya terus berdiri bahkan jika dia memukulnya dengan 2 serangan terkuatnya. Tentu saja, Nuh jauh dari baik-baik saja. Serangan Thomas tidak setajam miliknya, jadi sulit menembus kulitnya. Namun, kekuatan mereka berhasil merobek otot-ototnya dan bahkan mematahkan banyak tulangnya. Ketahanan tubuh Nuh berada pada level yang sama sekali berbeda. Dia adalah hibrid peringkat 5 di tingkat bawah. Akan membutuhkan lebih banyak kerusakan untuk membuat tubuhnya runtuh atau memengaruhi tindakannya. Lagi pula, Thomas belum menjadi pembudidaya peringkat 5 yang lengkap. Dan itu sangat memengaruhi kecakapan pertempuran yang bisa dia ungkapkan. Nuh menderita masalah yang sama, tetapi pikiran peringkat 5 memberinya akses ke mantra dengan kekuatan itu. Cadangan bread miliknya jelas habis dengan kecepatan yang lebih cepat, tetapi dia sengaja berfokus pada keterampilan yang terutama mengandalkan energi mentalnya sebelum pertempuran. Juga, dia mengekspresikan sebagian dari individualitasnya dengan masing-masing kemampuan itu sementara Thomas melakukan itu hanya dengan badai amukan terakhirnya. Thomas memperhatikan bagaimana kekuatan rune berbentuk pedang terus meningkat bahkan setelah mereka mencapai peringkat kelima. Tampaknya tidak ada batasan berapa banyak yang bisa mereka serap, dan Thomas tahu bahwa mereka sudah mematikan dalam keadaan itu. Penemuan itu membuatnya sangat ingin mengakhiri pertempuran sebelum mereka mencapai kekuatan yang tidak bisa dia harapkan untuk ditandingi. Thomas berjuang untuk mengarahkan badai ke arah sosok berkerudung itu, tetapi Nuh segera menjawab gerakan itu dengan meluncurkan pedang hantu. Pedang halus hancur saat mereka melewati angin yang mengamuk, tetapi beberapa dari mereka berhasil meraih pusatnya dan menusuk Thomas. Pada saat yang sama, angin menyapu Nuh, yang merasakan tekanan luar biasa yang mengancam akan menghancurkan tubuhnya. Tanah di bawah kaki Nuh runtuh saat badai mengamuk di tempat itu, dan dia merasakan tekanan mendorongnya ke tanah. Namun, Nuh menahan tekanan dan mengalihkan pandangannya ke arah kakeknya. Thomas terbatuk darah saat pedang hantu merembes ke dalam tubuhnya dan merobek organ dalamnya. Tetap saja, angin yang berasal dari pinggangnya yang rendah berhasil mencegah cedera yang mematikan. Namun, dia tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya yang datang dari tatapan tajam lawannya. Thomas melihat pedang padat setengah transparan menembak ke arah kepalanya dengan kecepatan tinggi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindarinya dalam keadaan itu. Badai hanya bisa menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Pedang itu mendarat di bidang mental Thomas, yang mulai bergetar tanpa akhir saat sifat destruktif dari mantra Nuh menyebar melalui dindingnya. Badai yang mengamuk berhasil membuat pedang mental tidak mampu menembus lautan kesadaran Thomas, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya tentang sifat-sifat individualitas Nuh. Konsentrasi Thomas goyah, dan tornado yang berasal dari pinggangnya yang rendah menjadi liar sekali lagi. Nuh merasakan beberapa tekanan padanya terangkat ketika kakeknya kehilangan fokus, dan dia tidak ragu untuk melepaskan runenya pada saat itu. Mengontrol rune berbentuk pedang sekarang setelah mereka mencapai kekuatan di peringkat kelima menghabiskan banyak energi mentalnya, tetapi konsumsi itu sepenuhnya berkelanjutan untuk levelnya. Gelombang pedang hitam menembus badai dahsyat dan meraih pria di tengahnya. Kekerasan badai tidak terpengaruh oleh keadaan sesaat kakeknya yang tidak fokus. Kekuatannya terhubung dengan individualitas Thomas, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan begitu dirilis. Nuh merasakan ketebalan angin saat dia menggunakan fokus penuhnya untuk mendorong rune berbentuk pedang lebih dalam ke dalam badai.
Lintasan mereka agak melenceng ketika mereka mencapai Thomas, tetapi mereka masih berhasil menikamnya di banyak tempat. Rune itu memotong lengan kanannya, menusuk bahu kirinya, menusuk kakinya, dan membuat lubang di tubuhnya. Lebih banyak energi dasar terbentuk di medan perang saat pedang hitam yang perkasa memancarkan individualitas Nuh, dan mereka terus menyerapnya untuk mengisi bahan bakar diri mereka sendiri. Bahkan badai mulai runtuh saat individualitas Nuh menghancurkan materi yang membuatnya. Terowongan kosong besar terbentuk dimanapun Rune berbentuk pedang bergerak, dan kekuatan destruktif yang bertahan di ruang itu menyebar melalui badai, memengaruhi komposisinya. Thomas menyadari sekelilingnya hanya ketika Rune telah berbalik dan siap untuk melancarkan serangan kedua. Gelombang senjata hitam tajam memenuhi bidang pandangnya, dan sesuatu di dalam dirinya memberitahunya bahwa dia tidak akan memenangkan pertempuran itu. Tubuhnya berantakan, dan energi mentalnya hampir habis seluruhnya. Juga, tidak ada keluarga di sekitarnya yang datang untuk membantunya. Tatapannya menjauh dari Rune dan pergi ke tanah pada saat itu. Rumahnya hancur, dan setiap bangunan hancur saat pertempuran antara dia dan Nuh mengguncang daerah itu. Hanya tembok pertahanan berukir yang masih berdiri, tetapi retakan yang panjang dan dalam juga memenuhi permukaannya. Thomas tidak bisa merasakan jejak kehidupan yang berasal dari puing-puing, dan dia tiba-tiba merasa seperti tembok pertahanan. Mereka adalah bangunan rusak yang melindungi puing-puing sama seperti dia adalah orang yang hancur yang melindungi keluarga yang sudah tidak ada lagi. Semua usahanya telah menjadi debu dalam satu pertempuran. Tidak, keluargaku tidak akan hilang. Gumam Thomas ketika Rune pertama menusuk bahunya. Nuh mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menghentikan serangannya dan terus mengendalikan pedang hitam bahkan ketika kakeknya terus berbicara. Satu Balvan akan tetap ada di dunia ini. Dia mungkin mengubah namanya, wajahnya, dan bahkan darahnya, tapi dia akan selalu menjadi Noah Balvan. Lebih banyak pedang meraih Thomas dan menusuk tubuhnya, tetapi dia tidak peduli dan berteriak. Kemuliaannya akan menjadi kemuliaanku karena namanya adalah namaku. Aku menyatakan dia patriark keluarga Balvan dengan nafas terakhirku. Semoga dia belajar untuk memiliki namanya saat dia berjuang untuk langit. Thomas tidak bisa berkata apa-apa lagi karena gelombang Rune menghancurkan bagian atas tubuhnya setelah kata-kata terakhir itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 710 Kehancuran. Badai angin bubar ketika Nuh menghancurkan tubuh bagian atas kakeknya. Rune berbentuk pedang hancur berantakan dan melepaskan energinya di lingkungan saat dia santai. Keheningan memenuhi area di dalam pertahanan-pertahanan yang rusak, dan Nuh mendapati dirinya sendirian di tengah-tengah rumah yang hancur. Kesadarannya tidak bisa merasakan jejak kehidupan, dan matanya hanya bisa melihat reruntuhan yang pernah menjadi gudangnya. Nuh tidak merasakan apa-apa pada pandangan itu. Dia merasa hampa saat mendarat di tanah dan mencoba berlari menuju sisa-sisa mayat Thomas. Namun, dia memuntahkan darah jadi dia mengambil langkah pertama. Aku terluka. Nuh berpikir sebelum menegakkan posisinya untuk terus maju ke arah kakeknya. Percakapan terakhirnya dengan Thomas terjadi dalam badai angin, yang telah memberikan tekanan yang mengancam tubuhnya selama durasinya. Nuh telah menanggung kerusakan itu selama pertempuran untuk melanjutkan serangannya, tetapi keadaannya yang terluka menjadi jelas begitu dia santai. Sebagian besar tulangnya retak, dan ototnya robek di banyak tempat. Itu adalah luka-luka yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diperbaiki bahkan dengan sifat penyembuhan tubuhnya yang lebih baik. Namun, dia tidak bisa berhenti dan beristirahat dulu.
Nuh perlahan menutup dengan sisa-sisa mayat Thomas. Dia hanya menemukan sepasang kaki berdarah menempel di pinggangnya yang tersisa, tapi itu sudah cukup baginya. Badai angin telah mengubah lintasan lari berbentuk pedangnya, tetapi Nuh berhati-hati untuk tidak menyentuh bagian terpentingnya. Nuh melihat-lihat bagian dalam mayat dan menemukan sebuah bola bersinar yang sudah mulai menyebarkan energi padatnya. Nafas Thomas menyerupai badai yang mengamuk saat merembes keluar dari dantiannya, yang menunjukkan bahwa asumsi Nuh tentang individualitasnya benar. Nuh langsung memakan dantian dan menutup matanya untuk menilai jumlah makanan yang diberikan padanya. Tubuhnya yang terluka dengan rakus menyerang bola yang bersinar itu dan mereduksinya menjadi energi utama yang memelihara semua jaringannya. Sebagian energinya mengalir ke otot dan tulang yang pecah, tetapi sebagian besar darinya hanya memberi makan bentuknya secara keseluruhan. Nuh merasakan sensasi hangat memenuhi tubuhnya, dan dia dapat segera mengatakan bahwa tidak ada binatang peringkat 5 di tingkat bawah yang dapat menandingi jumlah energi itu. Ini harus sama dengan sedikit lebih dari 10 binatang ajaib peringkat 5. Nuh berpikir sebelum menyimpan sisa-sisa itu dan bergerak menuju titik tertentu di antara reruntuhan. Kesadarannya menutupi keseluruhan ruang di dalam tembok pertahanan, jadi menemukan targetnya di kekacauan itu cukup mudah. Nuh perlahan berjalan melewati reruntuhan sampai dia mencapai sebuah batu besar. Sesosok manusia muncul saat Nuh menghancurkan balok dengan dorongan ringan. Sosok itu milik seorang lelaki tua yang memiliki penutup mata patah di mata kirinya. Batu yang jatuh telah menghancurkan dada dan hatinya, tetapi wajahnya masih menampilkan ciri aslinya. Pria yang sudah lama ingin kubunuh bahkan tidak mampu bertahan dari jatuhnya sebuah gedung. Nuh tidak merasakan apa-apa ketika dia memikirkan itu. Mayat Rhys berada tepat di bawahnya, tetapi dia tidak merasakan kepuasan apapun. Pukulannya telah memaksa Thomas untuk keluar semua, yang melepaskan badai anginnya. Namun demikian, mantra itu memiliki efek yang luas, dan rumah besar itu hanya bisa runtuh di bawah tekanannya. Para pembudidaya di dalamnya juga tidak bisa melawan tekanan, yang memaksa mereka untuk tetap diam saat mansion itu runtuh. Pertarungan antara dua pembudidaya yang mendekati peringkat kelima dalam kekuasaan pasti akan menciptakan dampak yang tidak dapat ditanggung oleh pembudidaya manusia. Nuh terutama menggunakan serangan mental, sehingga manusia di dalam mansion mampu menahan serangannya. Namun, serangan Thomas telah memengaruhi keseluruhan perkebunan, yang membuat para bangsawan dan tentara di dalamnya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, Thomas membunuh keluarganya, dan aku membunuh tuanku. Hidup kadang-kadang konyol. Nuh menghela nafas setelah pikiran itu, dan pikirannya mulai mengembara. Semua kebencian ini terhadap seseorang yang begitu lemah. Apa yang harus saya lakukan dengan perasaan ini sekarang? Pertanyaan itu melahirkan serangkaian gambaran yang muncul dan lenyap di dalam benaknya dalam satu siklus. Wajah Lily sering muncul di antara gambar-gambar itu, tetapi itu tidak terbatas pada dirinya. Nuh meninjau keseluruhan hidupnya di dalam rumah Balvan dalam hitungan detik, dan dia hanya bisa merasa hampa ketika dia membandingkannya dengan pemandangan di sekitarnya. Namun, ambisinya segera mulai mengisi kekosongan itu. Kebencianku membuatku menentang rencana langit dan bumi. Aura Nuh mengeluarkan getaran yang menyebar di materi di sekitarnya saat dia memikirkan itu. Semua pengorbanan yang telah saya lakukan dipertajam oleh bentuk. Tetapi saya masih harus memutuskan sesuatu yang saya sayangi untuk memenuhi balas dendam saya. Wajah William muncul dalam penglihatannya saat itu.
Nuh merasa tidak enak dengan kematiannya, tetapi dia tetap memutuskan untuk mengakui dosa itu. Menipu dirinya sendiri hanya akan merusak pola pikirnya, dan dia perlu memiliki gagasan yang jelas tentang dirinya. Rasa sakitku, kesedihanku, dan tindakanku membuatku menjadi pedang yang mampu memutuskan nasib yang dipilih oleh langit dan bumi. Tidak ada jejaknya yang tersisa di dunia, dan hanya cacat mereka yang terus hidup. Dia pikir, materi di sekelilingnya mulai berantakan, dan nafas elemen kegelapan mulai berkumpul di sekitar sosoknya saat pikirannya terus mengembara. Nuh terlalu tenggelam dalam pikirannya untuk mempedulikannya, tetapi dantiannya memaksa teknik kultivasinya untuk bekerja lebih cepat. Berhasil membalas dendam dan menerima pembunuhan William memungkinkan Nuh mendapatkan wawasan tentang bagian destruktif dari individualitasnya. Wawasan itu memengaruhi perilaku dantiannya, yang memaksa teknik kultivasi lubang hitam untuk memberikan hukum khusus pada bentuknya. Pusaran air di tengah ring tampak mengembang saat berusaha mencapai area yang lebih luas untuk mengumpulkan nafas. Flying Demon kembali ke langit di atas mansion pada saat itu. Jubahnya sobek di beberapa tempat, tetapi wajahnya masih tertutup, dan dia tampak tidak terluka. Dia akan memanggil Nuh ketika dia melihat keadaan aneh di mana sang pangeran berada. Flying Demon dapat melihat dari ketinggiannya bagaimana reruntuhan mansion berubah menjadi debu saat nafas elemen kegelapan di dalam materi mereka meninggalkan mereka. Semua nafas itu berkumpul di sekitar Nuh sebelum merembes ke pinggang rendahnya yang dengan rakus menyerap segalanya. Flying Demon melihat bagaimana aura Nuh menghilang sesaat sebelum menyebar lagi di lingkungan dengan ketajaman yang baru ditemukan. Juga, fakta bahwa aura memancarkan kekuatan di tahap solid dari peringkat keempat tidak luput dari akal sehatnya.